Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Gayatri Gunawan dengan NIM 2417051232 dari kelas G Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS dari mata kuliah Agama Hindu. Soal pertama itu jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Nah, jadi dalam ajaran agama Hindu, dharma adalah prinsip kebenaran, keadilan, dan juga kewajiban moral yang harus dijalankan oleh tiap individu sesuai dengan peran dan kedudukannya di masyarakat. Nah, dharma seorang abdi negara atau pegawai negeri adalah satu hal yang melayani masyarakat dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi tindakan menerima suap jelas merupakan pelanggaran terhadap dharma karena yang pertama itu melanggar kejujuran atau satya. Ia menerima suap untuk meluluskan proyek yang tidak sesuai, artinya ia menyetujui kebohongan dan manipulasi dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, itu melanggar prinsip ahimsa secara tidak langsung. Nah, jadi proyek yang tidak sesuai spesifikasi bisa membahayakan masyarakat atau menimbulkan kerugian negara, sehingga mencederai kesejahteraan umum. Selanjutnya yang ketiga itu tidak melaksanakan swadharmanya. Nah, sebagai pegawai negeri, ia mempunyai tugas melayani negara, bukan memperkaya diri sendiri. Menerima suap bertentangan dengan swadharmanya. Kemudian yang keempat itu adalah terpengaruh oleh lingkungan buruk atau asuri sampat. Nah, ia membenarkan dengan alasan sudah biasa. Nah, padahal Hindu mengajarkan agar manusia itu tidak membedakan yang baik dan juga yang buruk, bukan ikut-ikutan keburukan. Selanjutnya, soal kedua itu nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang abdi negara menurut ajaran agama Hindu. Nah, jadi seorang abdi negara yang beragama Hindu hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai agama Hindu dalam menjalankan tugasnya. Nah, nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama adalah satya atau kejujuran. Nah, jadi di sini selalu berkata dan bertindak dengan benar, tidak menyembunyikan kebenaran atau memanipulasi data demi keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua ada asteya atau tidak mencuri atau mengambil yang bukan haknya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh termasuk tidak menerima suap ataupun gratifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada ahimsa atau tidak menyakiti. Jadi di sini meskipun dalam bentuk tidak langsung, seorang abdi negara itu juga harus menghindari tindakan yang bisa merugikan atau membahayakan masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada dhamma atau pengendalian diri. Jadi di sini mampu mengendalikan hawa nafsu seperti keinginan akan kekayaan atau jabatan melalui jalan yang salah. Selanjutnya yang kelima itu ada arjawa atau kejujuran hati dan ketulusan. Nah, di sini artinya itu bertindak lurus dan bersih dari niat buruk. Kemudian terakhir ada swadharma, yaitu menjalankan tugas sebagai abdi negara demi pelayanan publik, bukan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya soal kedua pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran agama Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan made. Nah, jadi dalam ajaran agama Hindu, konsep karma pala berarti bahwa setiap tindakan atau karma yang dilakukan seseorang akan membawa akibat atau buah baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, prinsip ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang lepas dari hukum sebab akibat, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi tindakan made ini menyalahgunakan dana desa adalah karma yang buruk, karena ia menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat. Nah, meskipun tidak diketahui oleh orang lain, alam semesta dan hukum dharma mengetahui segalanya. Dalam ajaran agama Hindu, karma buruk akan menghasilkan penderitaan baik dalam bentuk kehilangan, ketenangan batin, konflik sosial maupun penderitaan di masa depan. Selanjutnya, jika tidak mendapatkan akibat langsung di kehidupan ini, konsekuensinya akan dibayar di kehidupan mendatang. Bisa berupa reinkarnasi dalam bentuk kelahiran yang lebih rendah atau penuh penderitaan. Nah, selanjutnya, hukum karma bersifat adil dan tidak bisa dihindari. Tidak bisa disuap, tidak bisa ditipu, dan jadi made tidak akan lolos dari akibat perbuatannya, meskipun tidak diketahui oleh manusia. Selanjutnya adalah soal kedua, pertanyaan kedua. Jadi apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki kewenangan keuangan? Jadi konsep karma pala memberikan peringatan keras dan sekaligus pedoman hidup bagi para pemimpin, terutama yang memegang tanggung jawab keuangan. Pesan moral tersebut adalah yang pertama, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan kekuasaan. Pemimpin harus sadar bahwa tidak ada tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan dan hukum karmanya.
Selanjutnya yang kedua itu kejujuran dan tanggung jawab adalah bentuk pelayanan spiritual. Jadi mengelola keuangan dengan benar bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga ibadah dalam menjalankan dharma. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kesempatan untuk berbuat baik adalah anugerah. Nah, jadi jika seseorang diberi wewenang, maka itu adalah kesempatan untuk menanam karma baik yang akan membuahkan kebahagiaan dan bukan keserakahan. Selanjutnya yang terakhir ada pemimpin sejati adalah yang takut kepada dharma, bukan hanya kepada hukum. Mereka sadar bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan karena semua tindakan dicatat oleh hukum karma. Selanjutnya adalah soal ketiga pertanyaan pertama. Jadi, tinjauan dari prinsip Satya dan Rata dalam ajaran Weda antara lain. Jadi, dalam ajaran Weda, Satya berarti kejujuran, kebenaran, dan keselarasan antar ucapan, pikiran, dan juga tindakan. Sedangkan Rata adalah hukum kosmis, keteraturan alam semesta, dan keberanian universal yang harus dijaga oleh manusia demi keseimbangan dunia. Nah, jadi anggota DPR yang melakukan korupsi namun tetap berbicara tentang kebajikan saat memimpin, sembahyang telah mengkhianati Satya karena ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan ia menyampaikan pesan suci namun perilakunya mencerminkan ketamakan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Jadi tindakan tersebut juga melanggar Rata karena ia merusak tatanan moral dan spiritual yang semestinya dijaga oleh seorang pemimpin. Dalam Weda, pemimpin adalah pelaksana dharma, bukan penghancurnya. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu bentuk kemunafikan spiritual dan sikap yang seharusnya diambil adalah, jadi tindakan anggota DPR tersebut mencerminkan kemunafikan spiritual, yakni berpura-pura suci di hadapan umat dan dewa, tetapi sesungguhnya melanggar nilai-nilai agama demi kepentingan pribadi. Jadi umat Hindu seharusnya itu kritis dan tidak mendewakan tokoh hanya karena status. Kemudian yang kedua ada meneladani tindakan, bukan hanya kata-kata. Kemudian yang ketiga itu berani menegur dan melaporkan bila ada penyalahgunaan kekuasaan demi menjaga kemurnian ajaran Dharma. Kemudian yang keempat itu menanamkan nilai bahwa pelayanan kepada rakyat adalah bagian dari bakti kepada Tuhan. Selanjutnya adalah soal keempat, pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yatnya dalam agama Hindu. Jadi, yatnya dalam ajaran agama Hindu adalah penuh pengorbanan suci dan tulus demi Tuhan, alam, dan juga sesama. Nah, menggelapkan dana sumbangan untuk keperluan pribadi adalah tindakan yang mencemari kesucian Dharma karena tidak ada ketulusan atau keikhlasan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada memanipulasi simbol-simbol suci demi kepentingan duniawi. Kemudian yang ketiga ada menghancurkan kepercayaan umat terhadap lembaga keagamaan. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua itu, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa ditimbul dari kasus ini dalam pandangan agama Hindu? Nah, jadi secara spiritual pelaku akan menerima karma buruk dan kesulitan rohani karena telah menodai hal yang seharusnya suci. Kemudian yang kedua itu secara sosial dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, perpecahan, dan bahkan penghentian dukungan terhadap kegiatan keagamaan di masa depan. Selanjutnya adalah soal kelima, pertanyaan pertama. Jadi bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Nah, jadi nilai-nilai Hindu untuk pendidikan anti korupsi sejak dini yang pertama itu ada satya atau kejujuran. Jadi di sini menanamkan bahwa berkata dan bertindak jujur adalah dasar kebajikan. Kemudian yang kedua ada asteya atau tidak mencuri. Nah, bahkan dalam bentuk kecil seperti mencontek merupakan sebuah pelanggaran. Kemudian yang ketiga itu ada ahimsa atau tidak menyakiti orang lain, termasuk menyakiti masa depan bangsa melalui korupsi. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ada dhamma atau kesama, yaitu pengendalian diri dan kesabaran agar anak tidak mudah tergoda oleh contoh yang buruk. Selanjutnya adalah ajaran sloka atau pedoman karakter jujur dan bersih. Itu ada dari Sloka Manawa Dharma Sastra 4138, yaitu Satyam Bruyat Priyam Bruyan Na Bruyat Satyama Priyam, yang artinya adalah katakanlah kebenaran dengan cara yang baik, jangan berkata jujur jika melukai hati. Selanjutnya soal ke-6 itu nilai ajaran Hindu yang tercermin. Yang pertama ada Tatwam Asi atau aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, umat Hindu membantu dan menghormati muslim seolah melayani diri sendiri. Kemudian yang kedua ada Wasudewa Kutumbakam, yaitu seluruh dunia adalah satu keluarga. Kemudian yang ketiga itu ada Samanvyaya atau prinsip harmonisasi dan toleransi. Kemudian yang keempat itu ada Dharma atau menjunjung tinggi kewajiban sosial demi menciptakan kedamaian dan kebersamaan. Nah, jadi
Ini mencerminkan bahwa nilai Hindu mendorong kerukunan antar umat dan bukan eksklusivitas. Selanjutnya soal ketujuh yaitu bagaimana penerapan ajaran Tattvam Asi dan Wasudewa Kutumbakam dalam kasus Wayan. Nah, jadi Wayan menunjukkan bahwa Tattvam Asi yaitu dia menghormati perayaan orang lain karena menyadari bahwa setiap manusia memiliki jiwa yang sama. Kemudian yang Wasudewa Kutumbakam itu, ia melihat teman-temannya bukan dari perbedaan agama, tetapi sebagai bagian dari satu keluarga besar umat manusia. Jadi, sikap ini mencerminkan kedewasaan spiritual dan penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya soal ke-8 yaitu apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut dan jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Nah, jadi bentuk kerukunan dan kaitannya dengan dharma itu yang pertama ada kerukunan antar umat yaitu tercermin dari dialog dan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua ada dharma itu diwujudkan dengan menjalankan kewajiban sosial dan spiritual secara seimbang tanpa menyinggung umat lain. Kemudian yang ketiga ini juga mencerminkan konsep satya yaitu kesanti atau toleransi dan sabhawana atau kerjasama. Selanjutnya soal ke-9 yaitu ajaran agama Hindu yang mendasari. Yang pertama itu ada yatnya atau bekerja demi kepentingan bersama, adalah bentuk karma marga atau jalan pelayanan. Kemudian yang kedua itu ada Tattvam Asi yaitu membantu orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu dharma sosial, yaitu umat Hindu berkewajiban menjaga keharmonisan masyarakat. Dan yang terakhir ada Trihitakarana, itu menciptakan hubungan harmonis antar umat manusia. Selanjutnya, soal nomor 10 itu apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas dan sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Nah, jadi pesan moralnya itu adalah perbedaan bukan pemisah tetapi jembatan perdamaian. Kemudian yang kedua itu menunjukkan bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Jadi sloka yang relevan itu dari Weda 10.1.91.4 yaitu Sangat Duam Satwadatwam Samvo Manamsi Janatam, yang artinya bersatulah, bekerjasama, dan berpikirlah bersama untuk kebaikan bersama. Selanjutnya adalah soal ke-11 yaitu jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi yang pertama dharma agama itu sembahyang setiap hari, hidup jujur dan menjalankan ajaran agama Hindu dalam keseharian. Kemudian yang kedua itu dharma negara itu bekerja dengan disiplin, jujur, melayani masyarakat dengan tulus. Dan yang terakhir itu juga aktif secara sosial, menunjukkan penerapan Trikaya Parisuddha, Catur Paramita, dan juga Astabrata. Selanjutnya soal ke-12 yaitu adalah analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksana dharma agama dan dharma negara menurut ajaran agama Hindu. Nah, jadi analisis keseimbangan dharma agama dan dharma negara antara lain itu pada dharma agama itu aktif dalam kegiatan keagamaan, menunjukkan bakti kepada Tuhan. Kemudian dharma negara itu taat upacara bendera, rajin belajar, dan aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Nah, jadi sikap ini menunjukkan bahwa Made memahami bahwa menjalankan agama tidak boleh terpisah dari tanggung jawab dan kewarganegaraan. Baik, sekian jawaban UAS agama dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi Santi.